Ku suka nikah siri, ku suka kawin lagi, bikin ku sendiri karena job sepi. Ku seorang advokat, hobiku gugat-gugat. Ku suka pamer selfie sama polisi. Ku suka nikah siri, ku suka kawin lagi, tapi kini ku sendiri karena job sepi. Ku seorang advokat, hobiku gugat-gugat. Ku suka pamer selfie sama polisi. Jadi pengacara kontroversi, walau publik mencaci maki, dihujat, aku tidak peduli. Yang penting bisa kawin lagi. Lapor, menguatkan hati emak, biar emak tuh jadi orang yang kuat. Jadi guys, karena gue kesel ya, terus gue kepo lah sama si makhluk satu ini ya, yang pengacara ini ya guys, yang ngelaporin bunda. Jadi gue kepo, gue pengen tahu dia ini siapa sih. Ternyata dia ini pernah nikah dengan seorang penyanyi lawas, dan nikahnya itu lumayan lama loh, 12 tahun. Setelah 12 tahun terus bercerai karena dugaan adanya KDRT dan perselingkuhan oleh si pengacara ini. Dan ternyata waktu pas dia nikah sama si artis lawas ini, dia tuh sebenarnya udah punya istri dan nikah secara siri. Kemudian dia ninggalin istrinya ini waktu istrinya hamil besar. Bisa bayangin kan, dan dia tidak mengakui anaknya dengan perempuan yang namanya Rita ini. Nggak diakui loh guys, bisa bayangin, nggak ditinggal gitu aja. Dan cuman tuh baca, dia cuman ngasih biaya untuk perawatan 3 kali 5 juta, 7 juta, dan 5 juta. Tapi untungnya anaknya ini jadi aktor dan sekarang udah lumayan terkenal katanya ya guys. Dan anaknya ini juga bilang kalau dia tuh nggak deket sama bapaknya. Gue nggak tahu apakah sekarang dia mengakui atau tidak anaknya karena udah terkenal, gue juga nggak paham. Tapi kalau gue jadi anaknya sih males. Tapi si makhluk ini ya, dia juga suka komentar di kasus-kasus yang lagi naik daun. Tapi komentarnya tuh selalu nggak banget gitu loh, kayak memicu netizen untuk membenci dia gitu loh. Tapi mungkin ya menurut gue itu cara dia ya untuk dapat engagement gitu kan. Sama persis kayak Marijan. Ini salah satu contoh komen dia yang menurut gue antagonis ya. Bisa-bisanya gitu dia bilang kalau misalnya Gala meninggal gimana, padahal Gala ini baru kehilangan kedua orang tuanya ya guys. Bisa-bisanya. Selain itu, bisa-bisanya dia mau somasi Torik Halilintar, ya kan? Karena pacaran sama Fuji. Dibilang katanya Torik ini terlalu bucin, jadi harus disomasi. Kok bisa gitu loh? Terbaru dan paling konyol, dia bisa-bisanya komen di kasusnya Brigadir J dan bilang kalau Ferdy Sambo itu adalah pahlawan buat dia dan harusnya Brigadir J itu keluarganya mau legowo dan memaafkan. Karena gimana pun juga Brigadir J kan selingkuh. Gitu. Tapi mungkin komenan beliau yang ini mungkin gak bikin engagementnya makin naik. Makanya dia nyentil Bunda Korla guys. Tapi kalian harus tahu ya guys, walaupun dia nyentil Bunda Korla dan dia bilang dia udah ke kantor polisi dan posting foto dia di kantor polisi itu, intinya walaupun begitu kan kita sama-sama paham kalau belum tentu walaupun dia melapor, laporannya itu diterima. Karena sampai detik ini buktinya pun kita tidak temukan ya guys, dimanapun ada surat penerimaan laporannya dia tersebut. Gue cuma mau bilang, dia kan ngakunya pengacara atau advokat. Kan ada tuh sumpah advokat yang harus membela kebenaran dan keadilan itu mana? Lupa dia mungkin sama sumpahnya. Makanya gue bingung. Pekerjaan profesi katanya advokat sesuai KTP mungkin ya. Tapi yang dilakukan sehari-hari itu pansos. Jadi bukan advokat dong harusnya. Apa? Mau jadi pelawak aja, ngelawak gitu. Profesi kok dijadiin. Guys, masih bahasan tentang profesi advokat ya. Jadi profesi advokat itu adalah salah satu profesi yang paling tua yang pernah ada di dunia ini. Jadi kalau kalian googling, kalian bisa lihat itu ada di abad 4 sebelum Masehi. Nah, berhubung karena gue datang dari orang tua yang backgroundnya di bidang hukum, bokap gue itu adalah pengacara negara, almarhum. Nyokap gue itu adalah seorang hakim, terakhir dia dinas itu di pengadilan. Tapi berhubung karena bokap gue itu pada zaman dulu nggak bisa dua-duanya kerja di pemerintahan, jadi harus pilih salah satu. Akhirnya nyokap gue terakhir profesinya itu sebagai ibu rumah tangga. Dan gue anaknya juga nurun gitu kan, gue juga suka segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Dan almarhum bokap gue pernah waktu itu memberi wejangan kepada gue kalau sebagai seorang manusia ya,
makhluk ciptaan Tuhan, kita tidak boleh mengkhianati profesi kita dalam bentuk apapun. Contohnya mengkhianati profesi itu apa sih? Misalnya kita dapat uang gaji, uangnya kita pakai untuk mabuk-mabukan atau untuk melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak sesuai gitu. Contoh lagi, profesi advokat yang harusnya membela kebenaran dan keadilan, ini malah nyari perkara dan menginjak-injak golongan yang kecil yang tidak tahu apa-apa, kemudian berusaha untuk pansos dan mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Itu namanya mengkhianati profesi. Kalian tahu nggak sih kalau zaman dulu ya, profesi advokat itu sangat-sangat disegani. Kenapa? Karena advokat itu dulu bikin perjanjian itu bukan pakai kertas ya guys, pakai batu. Ini salah satu contohnya ya. Prasasti berbentuk tugu batu di Batavia menandai perjanjian kerajaan Sunda dengan Portugal ya. Dan ini tuh ada di Museum Fathahillah di kota sana. Jadi kalau gue ngelihat ada oknum-oknum gitu yang mengaku-ngaku advokat ya, yang sudah mengucapkan janji advokatnya gitu, terus melakukan hal yang tidak sesuai dengan janjinya itu, gue ngelihatnya kayak langsung bikin malu, tau nggak? Bikin malu profesi advokat, tau nggak kalian? Malu, harusnya tuh malu, kayak gitu tuh malu. Profesi advokat itu adalah salah satu profesi tertua, salah satu profesi yang mulia, ya kan? Yang diagung-agungkan, tapi lu membuat malu profesi lu cuman karena satu oknum, itu bikin malu gitu loh. Ish. Gue tidur sama laki lo, gue ngewe di kasur lo tuh. Puas lo. Hati-hati ini, kelihatan sama babang pengacara bisa kena ini. Babang pengacara moral itu mah ya. Nggak boleh ada kalimat begitu, tidak mencerdaskan anak bangsa. Moral anak bangsa menjadi rusak. Ini nggak dikomplain sekalian? Hah? Komplain dong. Masa bunda doang yang dikomplain? Lihat tuh guys, yang antar bunda ke bandara siapa? Lihat deh. Tuh ada siapa? Ada Mbak Anissa Pohan loh, mau antar bunda ke bandara, pulang ke Jerman. Tuh Mbak Anissa Pohan anterin bunda ke bandara, mau pulang ya. Tuh ada Kak Igun, rame deh pokoknya, banyak artis ya. Tuh cantik ya Kak Anissa Pohan, cantiknya bunda gue, coba lihat. Tuh lihat deh, dia tuh nyamperin orang-orang yang ngefans sama dia, disamperin dong sama dia, coba lihat tuh. Dia ngetop, kemudian dikelilingi oleh orang ngetop yang ingin viral-viralan, yang jualan hidupnya dari situ, mencari pencarian. Coba babang pengacaranya ngomong sama Mbak Anissa Pohan, berani nggak? Bilang katanya mau nebeng ngetop gitu. Berani nggak? Jadi gue baru habis lari dan gue menemukan satu teori. Teori ini adalah teori antara gue dan pasangan gue yang membuat kita berdua gak cocok. Gue panggil dia Nayang ya. Nayang itu adalah singkatan dari najis dan sayang. Karena kadang dia itu najis banget, kadang gue sayang banget sama dia. Anyway, kenapa kok kita gak cocok padahal kita punya banyak kesamaan. Kita sama-sama pernah disakitin, kita sama-sama punya emotional baggage, kita sama-sama independen. Apa gitu loh. Ternyata guys, gue baru menyadari kalau dia adalah orang yang sangat tidak mau tergantung dengan siapapun, termasuk gue pasangannya. Jadi dia tuh kayak udah somehow prepare kalau misalnya gue nggak ada di hidup dia gitu loh. Makanya gue kadang suka ngerasa kalau gitu sih. Sedangkan gue merasa emotional achievement buat gue itu di dalam suatu hubungan adalah di saat pasangan gue tergantung sama gue, dan gue akan bikin dia jadi tergantung secara emosional ke gue. Tujuan gue itu.